Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang sebelumnya kita sudah membahas Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi negara. Oke, di sini sebagai gambaran umum ya, bahwa Pancasila itu memiliki sistem filsafat. Ya, sistem filsafat, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sejatinya filsafat. Nah, filsafat itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pengetahuan ya maupun penyelidikan yang berkaitan dengan hakikat segala yang ada. Ya, sebab dan asal hukumnya. Kemudian bisa juga dimaknai sebagai teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan, atau bisa disebut juga sebagai ilmu yang berintikan logika. Ya, jadi menjadikan logika sebagai inti, estetika, metafisika, dan epistemologi. Nah, filsafat ini sendiri memiliki ragam padanan dalam berbagai versi bahasa. Yang pertama dalam bahasa Arab, falsafah, kemudian filosofi ya dalam bahasa Inggris, filosofia dalam bahasa Latin. Filosofi ini bahasa Belanda dan Prancis, serta filosofia yaitu dalam bahasa Jerman. Nah, menurut Harun Nasution, kata filosofis itu berasal dari dua kata, yakni philen dan sophos. Philen berarti cinta, sementara sophos yaitu wisdom atau kearifan, kebijaksanaan. Kemudian kalau menurut Ghazalba, kata filosofi ya, filsafat yaitu diambil dari kata philos yang artinya sahabat dan sophia yang artinya bijaksana. Nah, dalam hal ini maka dapat disimpulkan ya menurut Harun Nasution, filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas ya tentang kecintaan terhadap kebijaksanaan. Nah, jadi terhadap kebijaksanaan, terhadap kearifan. Nah, inilah yang disebut dengan filsafat. Yang berikutnya, nah ini makna sophia ya. Makna sophia itu sendiri itu ada beberapa makna ya. Yang pertama adalah craftsmanship ya, atau karya tangan manusia. Yang berikutnya adalah yang pertama ini sophia dimaknai sebagai karya tangan manusia sampai dengan first truth, atau ya first truth ini dimaknai sebagai kebenaran pertama. Berikutnya sophia dimaknai juga sebagai wide knowledge atau pengetahuan yang luas, intellectual virtues ya atau pengetahuan intelektual, kemudian juga sound judgment ya, dan juga untuk memutuskan hal-hal yang bersifat praktis. Nah, inilah makna dari sophia atau bijaksana ya. Wisdom atau kebijaksanaan itu maksudnya adalah hal-hal ini. Nah, kemudian kalau misalnya bisa kita simpulkan, filsafat itu dapat dimaknai sebagai sebuah ilmu pengetahuan ya, yang didasari atas suatu hal yang nantinya terbagi menjadi 3, yaitu ada yang disebut dengan ontologis, kemudian juga epistemologis, dan yang terakhir adalah aksiologis. Nah, objek filsafat itu sendiri ada 2. Yang pertama adalah objek material, yang kedua adalah objek formal. Objek material dari filsafat itu adalah hal yang bersifat material ya, baik yang bersifat konkret maupun yang bersifat abstrak. Bersifat konkret contohnya apa? Misalkan manusia ya, fisik ya, fisik manusia. Nah, itu kan dapat terlihat atau bersifat konkret. Sementara yang abstrak itu meliputi ide, gagasan, pemikiran. Nah, itu adalah objek material
dari filsafat. Sementara objek formalnya ini berarti adalah bagaimana peneliti memandang ya terhadap objek material. Nah, maksudnya seperti ini. Manusia ini kan sebagai objek material. Nah, peneliti bisa melihat manusia dalam beragam pandangan atau perspektif. Sebagai manusia itu sendiri, atau sebagai makhluk Tuhan, atau sebagai makhluk individu, atau sebagai makhluk sosial. Nah, itulah objek formal yang dimaksud dalam konteks ini. Yang berikutnya ruang lingkup filsafat. Nah, yang pertama ruang lingkup filsafat itu adalah filsafat sebagai sebuah produk. Nah, filsafat sebagai sebuah produk itu maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya adalah arti filsafat mencakup jenis pengetahuan, ilmu, konsep dari para filsuf zaman dahulu. Jadi produk yang produk itu kan sesuatu yang dihasilkan. Jadi pengetahuan, ilmu, konsep yang dihasilkan oleh filsuf atau para ahli filsafat zaman dahulu. Berkaitan dengan teori sistem. Nah, jadi itu sebuah produk. Kemudian yang kedua, Pancasila itu dimaknai sebagai suatu proses, ruang lingkupnya ini sebagai suatu proses. Nah, berarti kalau proses ini dimaknai filsafat memiliki sebuah wewenang untuk proses pemecahan masalah yang menggunakan metode atau pendekatan tertentu. Nah, jadi ruang lingkupnya tentang filsafat ini sendiri yakni tadi sebagai produk. Filsafat sebagai produk maksudnya adalah filsafat ini sebagai hasil atau buah pemikiran kemudian juga hasil dari adanya teori-teori, kemudian juga sistem yang berlaku yang sudah berlaku, kemudian juga sebagai proses. Nah, sebagai proses ini filsafat berfungsi untuk pemecahan masalah. Yang selanjutnya kita masuk pada kesatuan sila-sila Pancasila sebagai sistem. Nah, ini kan sesuai dengan judul kita sudah membahas tentang filsafat, maka kita masuk pada sila Pancasila sebagai sistem. Nah, sistem itu sebenarnya apa? Sistem itu kan sebuah kesatuan dari beberapa unsur. Nah, di sini Pancasila juga sama. Pancasila itu bisa disebut sebagai sebuah sistem. Nah, karena ciri-cirinya kita lihat yang pertama, Pancasila itu bersifat organis. Kemudian bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal, serta yang terakhir hubungan antar sila Pancasila itu saling mengisi dan mengualifikasi. Yang pertama, kesatuan sila Pancasila sebagai sistem itu bersifat organis, yakni apa? Yakni bersumber dari hakikat dasar ontologi, ontologis manusia, kemudian juga monotiralis, yaitu yang memiliki unsur. Kemudian sebuah organisme ini memiliki susunan kodrat, memiliki sifat kodrat dan kedudukan kodrat. Jadi maksudnya di sini adalah kesatuan Pancasila sebagai sebuah sistem yang bersifat organis. Organis ini kan berarti terdiri dari beberapa hal yang saling bersatu dan memiliki fungsi masing-masing. Nah, adapun dalam hal ini
Pancasila bersifat organis itu bersifat dari dasar ontologis manusia. Nah, dasar ontologis manusia itu apa? Dasar ontologis di sini maksudnya kan hakikat manusia. Jadi sejatinya manusia itu apa? Nah, manusia itu sebagai monoptiralis atau sebagai sesuatu yang memiliki unsur. Nah, unsur fisik maupun unsur jiwa. Kemudian manusia ini terdiri dari dua susunan kodrat. Yang pertama adalah jasmani dan rohani. Yang ketiga adalah memiliki sifat kodrat. Jadi manusia ini menjadi makhluk individu dan makhluk sosial. Serta yang terakhir memiliki kedudukan kodrat. Ya, sejatinya manusia itu memiliki kedudukan kodrat sebagai apa? Sebagai pribadi yang berdiri sendiri dan juga yang terutama adalah sebagai makhluk Tuhan. Yang berikutnya sebagai sebuah sistem ya yang saling berhubungan ya, ini bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Nah, kemarin sudah pernah kita bahas ya, berbentuk hierarkis dalam arti adalah memiliki tingkatan ya, dan berbentuk piramidal. Nah, piramidal itu sendiri kan berbentuk seperti kerucut ya, atau piramid itu sendiri. Di sini menggambarkan ya hubungan antara sila Pancasila ya dalam urutan luas ya atau kuantitas dan juga sifat-sifatnya atau kualitas. Nah, jadi bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal itu bukan hanya sebagai sebuah bentuk. Ya, akan tetapi di situ ada mengandung dua makna ya, atau mengandung dua perspektif atau pandangan. Yang pertama adalah pandangan dari segi kuantitas ya, dilihat dari jumlahnya, berarti ada 5 sila. Kemudian dilihat dari kualitas, isi kandungannya apa sih. Nah, jadi antara beberapa kuantitas dan kualitas tersebut saling berkaitan, ada hubungannya. Misalkan ya, yang pertama ketuhanan ini menjadi asas bagi kemanusiaan ya, kemudian bagi persatuan, kerakyatan dan keadilan. Nah, secara ontologis ini Tuhan ada karena dirinya sendiri dan sebagai causa prima. Nah, causa prima di sini maksudnya adalah akibat yang mendasar ya, atau penyebab yang mendasar. Segala sesuatu ini kan diawali dari adanya Tuhan ya, sebagai sesuatu yang mendasar. Nah, di sini berarti menunjukkan adanya sila yang pertama. Nah, karena nantinya Tuhan inilah yang akan mengakibatkan munculnya manusia. Ini sebagai sila pertama. Kemudian ya, dalam sebuah negara itu sangat dibutuhkan adanya manusia. Dalam arti ya, negara tidak akan terbentuk tanpa adanya manusia di dalamnya. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya tercakup dalam sila kedua. Yang berikutnya, negara merupakan akibat manusia yang bersatu. Dari masing-masing manusia yang bersatu, maka kemudian memunculkan sila ketiga ya, atau persatuan Indonesia. Yang berikutnya, masing-masing dari manusia tersebut ini bekerja sama untuk hidup bersama yang disebut dengan rakyat. Nah, ini merupakan sila keempat. Dan keadilan ya, ini merupakan tujuan dari hidup bersama atau negara. Jadi sebuah negara ini memiliki tujuan, yaitu keadilan. Nah, di sini menunjukkan ya bahwasanya kesatuan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal itu tidak hanya dinyatakan sebagai sebuah bentuk saja, akan tetapi memiliki hubungan yang bersifat kausal ya, bersifat saling memiliki sebab dan akibat. Yang berikutnya ya, hubungan antara sila ya saling mengisi dan mengualifikasi. Nah, dalam arti tiap sila mengandung 4 sila lainnya. Sebagai contoh adalah
sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini dapat dimanifestasikan dengan menjalankan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan sampai dengan keadilan. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini didasarkan atas apa? Atas ketuhanan, ya, atau dasar-dasar syariat kalau dalam ajaran kita, ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab ini juga nantinya akan mempengaruhi tentang persatuan sampai dengan keadilan dan seterusnya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya kesatuan sila, ya, dalam Pancasila itu merupakan sebuah sistem, ya, dalam arti saling berhubungan. Nah, saling berhubungan satu sama lain, ya, dan tidak dapat terpisahkan, sehingga tadi digambarkan, ya, bahwasanya kesatuannya ini bersifat organis. Nah, sebagai sebuah organ itu kan terdiri dari beberapa bagian, namun saling bersatu dan memiliki atau menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. Kemudian bersifat hierarkis dan piramidal. Nah, hierarkis dan piramidal di sini menunjukkan bahwasanya ada priority atau prioritas yang dijadikan sebuah tuntunan, ya, yaitu didasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa sebagai causa prima, ya. Kemudian yang ketiga, ya, kesatuan Pancasila sebagai sistem itu memiliki hubungan, ya, antara sila satu dengan sila yang lain. Yang terakhir, ya, kesatuan sila, ya, ini masih membahas tentang kesatuan sila Pancasila sebagai sistem filsafat. Kesatuan sila itu bukan hanya bersifat formalogis, yakni secara kuantitas, ya, jadi hanya dilihat ada 5 isinya ini, bukan hanya itu saja, melainkan harus dilihat secara kualitas, yaitu mencakup aspek sifat, ya, yang meliputi kesatuan makna, dasar ontologis, kemudian epistemologis dan aksiologis. Yang berikutnya, Pancasila memiliki kesatuan sistem filsafat, ya, yang tentu saja berbeda dari negara lain. Nah, filsafat ini berbeda dengan filsafat materialisme, filsafat liberalisme, ya, pragmatisme, komunisme, dan idealisme yang lain. Nah, ini sangat berbeda, ya. Selanjutnya, nah, ini berkaitan dengan Pancasila, ya, Pancasila sebagai sistem filsafat. Kalau tadi kan sebagai sebuah sistem, ya, yang saling bersatu, kemudian ini masuk pada sistem filsafat. Nah, sistem filsafat ini berarti kesatuan sila Pancasila, ya, tadi, ya, sudah dijelaskan, itu tidak hanya bersifat formalogis, tetapi juga menyangkut isi, ya, isi dari Pancasila, makna-makna Pancasila yang didasari oleh ontologis, epistemologis, dan juga aksiologis. Nah, di sini, ya, dasar ontologis itu apa? Ya, Pancasila sebagai sistem filsafat ini memiliki dasar ontologis. Dasar ontologis itu dimaknai sebagai dasar yang paling hakiki, ya, yang paling mendasar, dasar yang paling mendasar. Nah, berarti di sini dalam arti, ya, Pancasila itu memiliki dasar, ya, memiliki dasar atau hakikat yang paling mendasar. Apa itu? Nah, ini dijelaskan, ya, sila-sila dalam Pancasila itu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan ontologis, ya, suatu kesatuan yang mendasar. Nah, dasar ontologis ini apa dalam Pancasila? Dasar ontologis Pancasila itu adalah manusia. Nah, jadi hakikat dari adanya Pancasila itu adalah manusia. Kalau misalnya teman-teman
bertanya sejatinya ontologis itu apa? Ontologis dalam filsafat itu maksudnya apa? Nah, jadi di sini ya, dalam berfilsafat itu pasti akan ditanyakan hakikat dari sesuatu. Nah, sejatinya Pancasila itu aslinya dari mana? Ya, hakikatnya Pancasila itu apa? Nah, Pancasila itu hakikatnya ya didasari atas manusia ya yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Ya, jadi monopluralis ini menunjukkan adanya sinergitas ya antara mono yaitu sebagai makhluk yang menyendiri dan plural. Nah, di sini juga manusia merupakan sumber pendukung ya bagi pokok Pancasila. Nah, di sini menggambarkan ya. Ini saya jelaskan kembali. Jadi dasar ontologis ya dalam Pancasila sebagai sistem filsafat itu menunjukkan bahwasanya manusia ini sebagai dasar ontologis dalam terciptanya dasar negara yaitu Pancasila. Nah, hakikat dari lahirnya Pancasila itu kan dari manusia, dari gagasan manusia. Yang berikutnya adalah dasar epistemologis. Nah, dasar epistemologis ini adalah dasar pengetahuan. Nah, dasar pengetahuan yang diawali dari sumber pengetahuan manusia, kemudian teori kebenaran, yang terakhir adalah watak pengetahuan. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat itu memiliki dasar epistemologis. Dasar epistemologisnya apa? Yaitu sumber pengetahuan manusia. Ya, sumber pengetahuan manusia ini didasari atas nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia. Nah, jadi sumber pengetahuan yang didapat itu berasal dari nilai-nilai yang ada pada bangsa. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya sistem pengetahuan itu memiliki susunan formalogis ya dari segi kuantitas dan kualitas. Nah, ini yang sudah kita jelaskan tadi. Berarti tidak hanya dari segi kuantitas mencakup keluasannya, tapi juga kualitas. Ya, jadi isi kandungannya. Yang berikutnya ya sebagai sistem filsafat Pancasila ini memiliki teori kebenaran. Nah, teori kebenaran pengetahuan manusia. Nah, ini dasar epistemologis teori tentang kebenaran manusia. Ini memandang ya bahwasanya manusia itu memiliki kodrat jasmani yaitu berupa fisik dan kodrat rohani yang berupa akal. Nah, akal inilah yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan. Nah, kebenaran pengetahuan ini nantinya juga didukung oleh kodrat jasmani yaitu berupa panca indera. Dasar epistemologis berikutnya yaitu watak pengetahuan manusia. Nah, watak pengetahuan manusia ini bersifat mutlak ya, namun tidak bebas nilai. Ya, karena apa? Karena pengetahuan itu harus diletakkan ya atas dasar moralitas. Ya, moralitas kodrat manusia dan moralitas kodrat religius atau moralitas religius. Jadi di sini dasar epistemologis atau dasar pengetahuan sebelum lahirnya Pancasila itu diawali dari nilai-nilai yang sudah mendarah daging dalam diri bangsa Indonesia, kemudian juga diiringi dengan penggunaan akal ya, akal dan fisik. Yang berikutnya adalah tentang pendudukan kodrat manusia dan juga moralitas religius. Nah, ini menjadi dasar pengetahuan ya adanya Pancasila. Yang berikutnya adalah dasar aksiologis. Nah, dasar aksiologis ini adalah dasar nilai. Maksudnya apa? Nilai-nilai Pancasila ya, termasuk nilai kerohanian
ini mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Ya, di samping itu juga mengakui adanya nilai kebenaran, ya, nilai estetis atau keindahan, nilai moral maupun kesucian yang bersifat tematik serta hierarkis. Ya, di sini dapat disimpulkan ya bahwasanya kesatuan sila-sila, ya, bersatunya sila-sila dalam Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat itu didasari atas 3 hal. Yang pertama adalah dasar ontologis, ya, yang kedua adalah dasar epistemologis, dan yang ketiga adalah dasar aksiologis. Jadi sebagai sebuah sistem filsafat, Pancasila itu memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, ya, secara baik dalam ilmu pengetahuan, yakni di sini dilihat dari aspek filsafatnya. Nah, oke, saya rasa itu. Nanti barangkali ada yang ingin ditanyakan supaya lebih jelas, bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.